Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 2. Pada video kali ini kami akan menjelaskan materi hasil diskusi dari kelompok kami mengenai pentingnya instrumen dan kontrol dalam pabrik. Sebelum masuk ke penjelasan materi yang kami dapatkan, perkenalkan nama saya Mutia Putri Zahra dan rekan-rekan kelompok saya yaitu Delvia, Hadisah Hairani, dan Naila Hairunisa. Untuk pabrik yang kami pilih adalah PT Pusri atau Pupuk Sriwijaya Palembang, unit operasi produksi amonia. Berikut penjelasannya. Instrumen dan kontrol sangat penting di pabrik kimia karena 1. Menjamin keamanan dan keselamatan pekerja serta fasilitas. 2. Mengoptimalkan proses produksi untuk efisiensi dan kualitas. 3. Melindungi lingkungan melalui pengelolaan limbah yang tepat. 4. Memastikan stabilitas dan keandalan operasi pabrik. 5. Dengan penggunaan instrumen yang canggih dan sistem kontrol yang terintegrasi, pabrik seperti PT Pusri dapat menjalankan operasi secara efisien, aman, dan berkelanjutan. Salah satu pabrik kimia di Palembang yaitu PT Pupuk Sriwijaya Palembang atau Pusri. Profil pabrik: PT Pupuk Sriwijaya Palembang, lebih dikenal sebagai PT Pusri, didirikan pada tanggal 24 Desember tahun 1959 di Palembang, Sumatera Selatan. Pusri merupakan pelopor industri pupuk di Indonesia dan telah menjadi bagian penting dalam mendukung sektor pertanian nasional. Pabrik ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan pupuk domestik serta mendukung program ketahanan pangan Indonesia. PT Pusri adalah produsen pupuk terbesar di Indonesia yang memproduksi urea dan amonia. Lokasi pabrik di Palembang memanfaatkan gas alam sebagai bahan baku utama. Selanjutnya, unit produksi amonia. Definisi amonia atau NH3 adalah senyawa kimia yang terdiri dari 1 atom nitrogen atau N dan 3 atom hidrogen atau H. Amonia merupakan gas tak berwarna dengan bau khas yang tajam dan menyengat. Berikut ciri-ciri dari amonia yaitu rumus kimianya NH3, massa molar 17,03 gram per mol, titik didih min 33,34 derajat Celcius, titik lebur min 77,73 derajat Celcius. Kelarutan: larut dalam air membentuk larutan amonia atau amonium hidrosid NH4OH. Sifat asam basa: bersifat basa lemah dalam air. Selanjutnya, fungsi amonia. Fungsi amonia ada 5 yaitu 1. Pupuk sebagai bahan baku utama dalam pembuatan pupuk nitrogen seperti urea, amonium nitrat, dan amonium sulfat. 2. Refrigeran, digunakan sebagai refrigeran dalam sistem pendingin atau amonia anhidrat. 3. Bahan baku industri, digunakan dalam pembuatan bahan kimia seperti asam nitrat, soda kaustik, dan polimer. 4. Pembersih rumah tangga, sebagai bahan dalam produk pembersih kaca dan permukaan keras. Yang kelima, pengolahan air, digunakan dalam pengolahan air untuk menghilangkan kotoran tertentu. Berikutnya, proses amonia. Proses amonia secara industri biasanya menggunakan proses Haber-Bosch, yang merupakan metode paling umum untuk mensintesis amonia dan nitrogen N2 dan hidrogen H2 pada tekanan dan suhu tinggi dengan bantuan katalis. Keunggulan proses Haber-Bosch yaitu efisiensi tinggi, yaitu dapat menghasilkan amonia dalam jumlah besar. Keamanan terjamin, yaitu dilakukan dalam sistem tertutup dengan pengendalian parameter yang ketat. Ramah lingkungan, yaitu limbah gas yang dihasilkan dikelola dengan baik. Dalam proses produksi amonia, refrigerator berfungsi untuk mendinginkan gas hasil reaksi sehingga amonia dapat terkondensasi menjadi cairan. Video tersebut menunjukkan sistem refrigerasi amonia yang digunakan dalam industri. Sistem ini bekerja dengan prinsip penyerapan, di mana amonia berperan sebagai refrigeran aktif dalam proses pendinginan. Bahan yang digunakan di unit produksi amonia. Bahan baku: 1. Gas hidrogen H2 dihasilkan dari reformasi gas alam, metana, dan CH4. 2. Gas nitrogen N2 diambil dari udara menggunakan teknologi pemisahan udara.
sini ada alat yang digunakan pada saat produksi amonia, yaitu satu reformer. Reformer berfungsi untuk mengubah gas metana menjadi hidrogen dan karbon monoksida. Bahannya adalah tabung bertekanan tinggi dengan katalis nikel. 2. Kompresor. Kompresor berfungsi untuk meningkatkan tekanan gas campuran N2 dan H2 sebelum masuk ke reaktor sintesis. 3. Reaktor sintesis amonia berfungsi untuk menghasilkan amonia dari nitrogen dan hidrogen menggunakan katalis besi. 4. Kondenser atau kondensor berfungsi untuk mendinginkan campuran gas sehingga amonia terkondensasi menjadi cair. 5. Tangki penyimpanan bertekanan berfungsi untuk menyimpan amonia cair pada suhu rendah untuk mencegah penguapan. Selanjutnya alat instrumen pengendalian pada produksi amonia. 1. Sensor suhu, 2. DCS, 3. Pengukur tekanan, 4. pH meter, dan 5. flow meter. Fungsi dari alat-alat tersebut dapat dilihat dalam video. Terdapat tahapan prosesnya, yaitu reformasi gas alam atau metana direaksikan dengan air pada suhu tinggi untuk menghasilkan hidrogen, karbon monoksida, dan karbon dioksida. B. Pemurnian karbon dioksida dan pengotor lainnya dihilangkan dari gas hidrogen. C. Pemisahan nitrogen. Nitrogen dipisahkan dari udara menggunakan teknologi absorpsi. D. Sintesis. Hidrogen dan nitrogen direaksikan dalam kondisi tekanan dan suhu tinggi dengan katalis besi untuk menghasilkan amonia. E. Penyimpanan amonia cair disimpan dalam tangki bertekanan rendah dan suhu rendah. Ada 5 alasan pentingnya instrumen dan kontrol di unit produksi amonia. 1. Keamanan, mencegah kecelakaan akibat kondisi ekstrim, tekanan suhu tinggi. 2. Efisiensi, mengoptimalkan penggunaan bahan baku, menghemat biaya. 3. Kualitas, menjamin produk amonia sesuai standar. 4. Pemantauan, memantau proses secara real time, deteksi masalah lebih cepat. 5. Lingkungan, mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan. Baik, kesimpulan dari presentasi yang telah kami buat yaitu instrumen dan kontrol merupakan jantung dari proses produksi amonia di PT Pusri Palembang. Keduanya bekerja sama untuk memastikan proses berjalan dengan aman, efisien, dan menghasilkan produk yang berkualitas. Dengan adanya instrumen dan kontrol yang canggih, PT Pusri dapat menjaga keunggulan kompetitifnya di industri pupuk. Sekian dan terima kasih video presentasi dari kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.